Di Lifecycle Indonesia, kami sebenarnya punya aplikasi nih untuk membantu, para emiten, perusahaan, siapapun ya sebenarnya untuk, membuat jurnal. Jadi ibaratnya mencatat nih dari setiap bulan, oh saya berapa berapa berapa. Kita sebutnya, ECSR. EC gampang, EASY, SR, SR ya dari Sustainability Reporting, ecsr.com. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Asosiasi Emiten Indonesia Akademi atau AEI Akademi. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang amat sangat spesial, yaitu Ibu Dr. Jessica Hanafi dari Lifecycle Indonesia. Pada kesempatan ini pula beliau akan berbincang-bincang dengan kita tentang bagaimana isu lingkungan hidup terutama limbah, dapat berpengaruh pada pelaporan keberlanjutan perusahaan atau sustainability reporting. Selamat datang Ibu Jessica Hanafi, apa kabar? Baik, terima kasih Henry udah diundang. Terima kasih Bu Jessica, kami amat sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu pagi ini ya, khususnya tentang isu limbah. Mungkin buat rekan-rekan sekalian, dan pemirsa sekalian, mungkin saya ingin sedikit berkenalan dulu nih dengan Bu Jessica ya. Boleh Bu diceritakan pengalamannya dan juga bagaimana Ibu selama ini menggeluti isu limbah? Oke, makasih. Mungkin perkenalan, saya Jessica Hanafi dari Lifecycle Indonesia. Perusahaan kami adalah Lifecycle Assessment and Sustainability Consulting Firm, di mana kami fokus address masalah-masalah sustainability secara umum sebenarnya tidak hanya dari limbah dengan berdasarkan impact base, jadi dari Lifecycle Assessment. Di kami itu pada saat kami mau mengadres isu-isu sustainability, kami mencoba untuk mengukur dulu impact-nya itu seperti apa, environmental impact-nya seperti apa, bisa juga social impact-nya seperti apa, sehingga pada saat kita mengatasi masalah-masalah kita akan mengadres the most important issue, atau kita kalau di sustainability reporting kita sebutnya material topic, supaya kita kemudian nggak menyelesaikan masalah-masalah yang sepele. Jadi saya merupakan technical expert di ISO, di KLHK juga. Dan kami banyak melakukan project-project ya dengan UN Environment dan international national organization juga seperti itu. Mungkin itu sekelumit dari kami. Terima kasih Bu Jessica untuk perkenalannya. Jadi mungkin kalau tadi saya mendengar pengalaman Ibu ya terkait dengan limbah, mungkin pertanyaan pertama nih yang mendasar terkait dengan mengapa Bu limbah ini menjadi perhatian nasional dan juga bahkan masyarakat global. Apa yang membuatnya menjadi perhatian seperti ini ya, menarik perhatian begitu besar dari masyarakat dunia? Jadi sebenarnya isu ini munculnya dari populasi dunia ya. Orang makin banyak ya di dunia itu. Dan orang makin banyak berarti apa? Konsumsi makin banyak. Produksi makin banyak, perusahaan-perusahaan memproduksi produk-produk dan segala macam material yang digunakan di dalam produksinya. Nah, kemudian yang kita tahu resources kita itu ya di dunia ini itu limited ya. Makanya kita sering sebut oke, kita tuh pakai non renewable resources berapa banyak, renewable resources yang mana aja. Kalau renewable resources mungkin kita tidak tidak perlu perhatikan, kita tidak seberat isu yang non renewable, karena non renewable berarti abis itu sudah nggak ada lagi, sehingga kita mesti berhemat-hemat ibaratnya. Nah, pada saat kita berhemat-hemat ini, apa cara-cara supaya kita bisa mengurangi adanya limbah? Karena di dalam organisasi ataupun korporasi atau perusahaan, limbah itu ujung-ujungnya adalah biaya. Kenapa? Kalau kita banyak produksi kita misalnya banyak menghasilkan scrap, misalnya ada sisa-sisa yang tidak bisa diolah lagi, itu adalah buang-buang biaya, buang-buang resources. Kemudian itu dari sisi materialnya yang kita gunakan. Dari sisi pada saat dia menjadi limbah, nah sekarang ini kan limbah kita tidak bisa buang seenaknya.
Sehingga akhirnya kita mesti keluarin biaya lagi untuk membuang limbah tersebut atau mengolah limbah tersebut. Jadi ada 2 kali biaya yang muncul. Udah buang-buang resources dan kemudian mesti bayar untuk mengelola resources tersebut. Itu dari sisi biayanya. Kemudian yang lain adalah dari resiko terhadap masyarakat atau lingkungan. Misalnya suatu perusahaan nanti dia buang limbahnya sembarangan atau ditumpuk lah di wilayah operasi dia misalnya gitu ya. Kemudian bisa ada yang menyebabkan bau, bisa menyebabkan hama, misalnya ada laler banyak atau tikus dan lain-lain. Nah, itu akan mengganggu masyarakat sekitar. Mengganggu masyarakat sekitar dengan ada limbah misalnya, wah jadi bau nih. Masyarakat kemudian protes. Kalau masyarakat protes munculnya apa? Reputational risk dari perusahaan. Bisa perusahaan kemudian dianggap perusahaannya tidak bertanggung jawab, bisa juga kalau dilaporkan ke pemerintah terjadi penegakan hukum, sehingga risiko tersebut menjadi besar. Dan mungkin kalau kita bilang oke, bayar denda, is oke bayar denda misalnya ya, tapi untuk memperbaiki reputasi sulit. Dari bisa terganggu orang jadi tidak mau beli barang kita karena reputasi kita buruk misalnya, kemudian mesti perbaiki reputasi tersebut, PR-nya banyak sekali. Jadi daripada kita ibaratnya buang-buang uang untuk memperbaiki, lebih baik kita mencegah supaya tidak terjadi limbah di awal gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Jessica. Berarti di sini kita harus memandang limbah itu tidak cuma perkara biaya yang bisa dikuantifikasi ya, tetapi juga reputasi yang kadang ketika sudah terganggu atau rusak itu susah sekali ya untuk dipulihkan kembali ya Bu Jessica ya. Betul sekali. Nah, kira-kira Bu, adakah solusi ya bagi perusahaan yang ingin memanage, mengatur, mengendalikan dan mengolah limbahnya dengan bertanggung jawab? Karena kemarin saya iseng-iseng gitu ya membaca beberapa artikel, ada satu istilah yang tampaknya sekarang amat sangat populer ya, yang dinamakan sebagai circular economy atau ekonomi sirkuler. Nah, mungkin pertanyaan saya pada Bu Jessica, apakah ekonomi sirkuler itu merupakan salah satu solusinya? Kalau ya, kira-kira apa sih Bu definisi yang mudah dipahami bagi rekan-rekan kita di luar sana? Oke. Nah, ekonomi sirkuler ini seperti ini ya. Tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan resources kita efisien mungkin. Kita mencegah terjadinya limbah gitu ya. Namun kemudian ada nggak benefit di luarnya sana. Jadi kita berusaha untuk mengurangi penggunaan resources dan mengurangi penggunaan timbulnya limbah. Jadi ada beberapa macam ya yang kita tulisannya urutannya itu ada beberapa tahap. Pertama tentunya kita mau mereduce munculnya limbah tersebut sih. Jadi bagaimana kita reduce munculnya limbah? Kita bisa mulai dari desain. Misalnya kalau kita mendesain suatu kita bikin gelas lah misalnya gini ya, atau inilah kertas ini tutupnya gini ya. Kita kebayangkan kertas ini bentuknya tadinya kan mungkin persegi ya. Persegi, kemudian kita akan cetak dia supaya bentuknya lingkaran, tentunya pasti ada sisa-sisa di pinggirnya. Nah, kita akan mendesain bagaimana supaya yang kita potong itu nanti potongannya sisanya akan seminim mungkin. Berarti itu kita reducing waste. Kemudian kalau misalnya kita udah mencoba untuk reduce waste itu kita tidak bisa lagi, kita berusaha untuk reuse. Bisa nggak itu di reuse? Jadi tahapan kedua adalah sesudah reduce adalah reuse. Sesudah reuse apa? Kita bisa manfaatkan seperti apa lagi? Masih dalam bentuk yang sama. Setelah reuse kita ada tahapan lagi, yaitu adalah recover atau sebelum recycle ada namanya refurbish atau remanufacture ya, tergantung dari jenis-jenisnya ya. Jadi misalnya kalau kita punya produk, kita ada partnya bisa dipakai lagi nggak? Sehingga kita sebutnya adalah refurbish atau remanufacture. Kalau misalnya partnya tidak bisa dipakai lagi, baru masuk turun ke level bawahnya lagi, recycle. Kemudian kalau misalnya tidak bisa lagi, baru kita recover energinya, menjadi energy recovery. Dari reduce, reuse, kemudian refurbish atau remanufacture, kemudian recycle dan energy recovery, itu tingkatannya energi yang digunakan makin ke bawah makin banyak.
gitu. Sehingga kita mau mulai dari yang paling atas dulu. Jadi itu adalah yang kita bagaimana kita muterinnya nih, reduce-nya gimana, remanufacture-nya gimana, recycle-nya gimana. Semua itu adalah tahapan recovery. Pertama adalah product recovery kalau kita reuse. Kemudian adalah part recovery kalau bagian-bagiannya bisa kita gunakan lagi. Kemudian adalah material recovery pada saat kita recycle. Kemudian ada energy recovery pada saat kita merecover energinya, misalnya udah tidak terselamatkan lagi. Jadi semua itu adalah bagaimana kita mengefisiensikan resources kita dan minimize waste, dan kita bikin semuanya circular, muter terus di dalam daur hidupnya. Kalau bisa beruntung atau ya bisa ada value ekonominya di situ gitu ya, sehingga bisa mungkin membantu pihak-pihak lain, stakeholder lain dalam rantai value chain kita. Nah Bu, saya tertarik tadi ya dengan benefit ekonomi yang mungkin bisa muncul nih dalam proses ini. Ya. Kira-kira dari sudut pandang Ibu, apakah ada Bu contoh yang bisa diberikan dari segi benefit ekonomi ini? Nah, yang udah umum dilakukan adalah misalnya di pabrik nih ya, kita kan datang barang kita mungkin ada yang dalam kemasan kardus atau misalnya dalam kemasan plastik. Nah, biasanya yang sudah dilakukan kardus-kardus itu kita kemudian jual gitu ya ke pihak ketiga, bisa juga ke pemulung atau lapak dan lain-lain atau daur ulang. Nah, pada saat kita menjual itu menjadi ada nilai ekonominya. Pada saat diolah oleh si pihak ketiga tersebut, misalnya para pendaur ulang, itu menjadi nilai ekonomi untuk para pendaur ulang tersebut, sehingga kemudian menjadi atraktif, menjadi menarik. Sama juga dengan plastik misalnya ya, pada saat kita sudah pilah-pilah, plastiknya kemudian bisa dimanfaatkan, bisa daur ulang, itu menjadi nilai ekonomi. Sehingga pihak ketiga tersebut misalnya akan tertarik untuk mengolah ini. Jadi sebenarnya selama ini sudah ada tuh misalnya scrap metal, scrap plastik, scrap paper, itu udah laku ibaratnya. Nah, yang lain-lain bagaimana? Ada juga lah yang lain-lain yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Misalnya limbah organik, sisa makanan, ampas misalnya dari produksi makanan misalnya, itu juga bisa kita olah. Biasanya saat ini yang seperti itu tuh kita cuman barter misalnya dengan petani, udah dijadiin kompos atau apa, belum ada nilai ekonomi yang spesifik, sehingga seringkali perusahaan tidak mengukur. Kalau di dalam sustainability reporting misalnya perusahaan-perusahaan kita tanyain kardusnya itu udah berapa banyak yang diolah ke pihak ketiga, ke pendaur ulang, kadang-kadang mereka tidak bisa jawab. Nggak tahu berapa, nggak ada yang timbang misalnya seperti itu. Jadi pada saat dia punya nilai ekonomi, tentunya kan kita akan ngitung dong, kita akan timbang nih, berapa banyak ya ini yang kita bisa olah lagi. Nah, itu kalau misalnya kita bisa menghasilkan suatu added value lah. Ada juga limbah lain, misalnya kayak limbah B3, mungkin tidak bisa menghasilkan added value, sehingga kita harus memanage atau mengelola dengan dengan kontraktor misalnya, seperti itu. Baiklah Bu. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang ya tentang apa itu ekonomi sirkuler, maka sekarang saya tertarik Bu mengaitkan ekonomi sirkuler ini dengan pelaporan keberlanjutan. Seperti yang sudah kita tahu, kita memiliki peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan tercatat atau emiten untuk membuat pelaporan berkelanjutan. Di dalam regulasi ini jelas sekali bahwa perusahaan juga harus melaporkan tentang tata kelola limbahnya. Nah, ini menarik Bu. Jadi kalau perusahaan wajib melaporkan tentang tata kelola limbahnya, maka bagaimana sih konsep ekonomi sirkuler ini bisa diterjemahkan atau ditulis dalam laporan keberlanjutan? Kira-kira strateginya atau konsep apa sih Bu yang bisa kita tuliskan di dalam laporan kita? Nah, di dalam laporan itu biasanya kita sebutkan ya, berapa banyak yang misalnya kita bisa reuse, atau berapa banyak yang di-recycle ya, daur ulang, berapa banyak yang kita olah lagi, misalnya udah nggak bisa daur ulang nih, harus pergi ke landfill atau diinsinerasi misalnya. Itu semua kita catat di dalam laporan keberlanjutan, sehingga pada saat kendalanya seringkali adalah kita nggak mencatat.
Tadi itu. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus mencatat semuanya itu tuh. Nah, pada saat kita mencatat, kita jadi tahu. Nah, ini dia. Kita jadi tahu dan kita bisa mengevaluasi, kok saya pakai ini banyak sekali ya gitu. Kemudian bagaimana nih saya mengurangi ini? Kok ternyata biaya saya untuk mengolah limbah ini juga banyak gitu. Bagaimana saya mengolah limbah tersebut? Misalnya contoh lampu misalnya ya, lampu kita bohlam mungkin kita pikir ini biasa gitu ya, tapi mengolah bohlam itu ternyata limbah B3 sehingga mesti diukur gitu, maksudnya dimonitor berapa banyak. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang beralih ke LED. Kenapa? Karena misalnya LED itu lebih panjang ya, kita nggak setahun sekali ganti bohlam, bisa lebih panjang sehingga jumlah limbah yang kita hasilkan akan berkurang. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya kita hemat energi, tapi juga limbah yang dihasilkan berkurang gitu. Jadi itu semua kita catat di dalam laporan keberlanjutan, limbah apa saja, kemudian berapa jumlahnya, pengolahannya diapain gitu. Oke, jadi bisa ya Bu ya ditulis di dalam Bisa. Sustainability Report ya? Yes, betul. Oke, bahkan wajib ya. Wajib. Sudah ada POJK-nya gitu ya. Betul. Nah, mungkin Bu, seringkali nih dalam proses membuat pelaporan keberlanjutan itu seringkali ada emiten atau perusahaan yang merasa cukup kesulitan gitu ya, atau takut gitu ya, wah bagaimana nih cara melaporkannya misalnya, atau nggak pede gitu ya. Nah, menurut Ibu sebagai seorang ahli di bidang limbah, kira-kira apa sih langkah awal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mulai mengumpulkan data, menuliskan, dan juga melaporkannya di dalam Sustainability Report? Ya, nah kuncinya adalah mencatat. Kuncinya mencatat. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita catat gitu kan ya, dan kemudian catatannya berserakan di mana-mana gitu. Di Life Cycle Indonesia kami sebenarnya punya aplikasi nih untuk membantu para emiten, perusahaan, siapapun ya sebenarnya untuk membuat jurnal. Jadi ibaratnya mencatat nih dari setiap bulan, oh saya berapa. Kita sebutnya ICSR. isi gampang EASY, SR SR ya, dari Sustainability Reporting, icsr.com. Nah, di situ kita udah menjabarkan apa saja sih yang perlu dituliskan, apa saja yang perlu dilaporkan dan dicatat. Nah, kadang-kadang kalau kita mau buat laporan terus kemudian kita buat laporannya hanya di akhir, sudah hampir waktunya, kita udah bingung nih, kemarin kita ngapain aja ya? Kan lupa ya. Sehingga dengan ICSR ini kita bisa sepanjang tahun kita bolak-balik ke platform tersebut untuk mencatat. Oke, saya bulan ini limbah, misalnya saya ngolah limbah kertas misalnya, kardus berapa banyak. Ntar bulan depan saya balik lagi ke dalam platform, catat lagi berapa banyak, kemudian diolah kemana. Nah, itu kita bisa nyicil jadinya gitu ya, nyicil dalam pencatatan kita. Sembari kita juga ada guide-nya di situ, baik untuk POJK maupun sesuai dengan GRI, apa saja yang perlu dicatat atau ditelusuri nanti pada saat end of the year. Pada saat kita melakukan report, kita kemudian bisa mengevaluasi, oh kemarin itu saya berapa banyak sih limbah yang saya sudah catat, dan kemudian apa yang harus saya improve lagi nih untuk tahun kedepannya gitu. Apakah kita bisa mengurangi limbah tersebut atau kita pengolahan pencatatan limbahnya yang terselip misalnya, seperti itu. Oke, jadi platform tadi membantu ya Bu ya? Iya, betul. Untuk tadi ya mulai mencatat, kemudian juga dari situ kita juga bisa mulai ya Bu ya menghitung benefit ekonominya ya. Benar. Karena kalau kita sudah menghitung nih, oh saya kemarin ibarat jual kardusnya buat ke pemulung misalnya 2 ton misalnya gitu ya, 2 ton dikaliin berapa rupiah per kilogram. Nah, kemudian kita mulai bisa menghitung. Lumayan gitu ya, kadang-kadang ya hasil tersebut itu yang bisa dijual. Yang kalau kemudian bisa diolah, tentunya diolah kita mesti bayar juga ada ya. Oke, wah kayaknya ini platformnya menarik sekali ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih Bu, kalau tadi ya kita sudah punya platform gitu ya, dan kemudian sudah ada regulasi yang mewajibkan perusahaan melapor tentang tata kelola limbahnya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang terkait dengan human resources atau sumber daya manusianya. Kira-kira
bila perusahaan ingin semakin meningkatkan kualitasnya dalam tata kelola limbah, kira-kira Bu, kompetensi atau keahlian seperti apakah yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang bekerja untuk mereka yang ada di Oke. perusahaan tersebut? Oke, sebenarnya kalau dilihat dari background pendidikan ya, seperti teknik lingkungan, teknik kimia, teknik industri juga ya, itu sebenarnya bisa ya, itu kalau dari background pendidikan ya. Kalau misalnya dengan pelatihan-pelatihan misalnya, sekarang ini banyak ya pelatihan-pelatihan ya, dan kalau kita mau hubungkan antara sustainability reporting ini dengan laporan laporan yang biasa dilakukan oleh perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup misalnya, itu sebenarnya sudah ada laporan yang reguler yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tim HSE dari perusahaan, Health Safety Environment-nya tuh pasti sudah ada ya. Jadi bisa ada yang punya sertifikasi audit lingkungan misalnya, atau sistem manajemen lingkungan. Nah seperti itu bisa mulai dari sana. Karena memang untuk beberapa perusahaan laporan-laporan itu sudah harus reguler. Jadi pada saat kita membuat sustainability reporting, kita harus bekerja sama dengan tim dalam perusahaan yang memang biasa melakukan pelaporan juga gitu, pelaporan terkait lingkungan gitu. Jadi ini bukan sesuatu, mungkin kadang-kadang sustainability reporting masuknya dari sisi corporate secretary misalnya. Dan mungkin corporate secretary tidak tahu, oh ada bagian lingkungan loh di perusahaan yang sudah biasa mengolah ini. Jadi berkonek-konek lah dengan tim-tim di perusahaan tersebut, di perusahaan gitu loh, supaya kemudian ditoel deh gitu ya. Ditoel ada nggak data-data lingkungan yang sudah biasa dilaporkan. Nah itu biasanya sudah ada regular reporting itu yang bisa digunakan untuk pelaporan keberlanjutan. Oke, terima kasih banyak Bu Jessica untuk paparannya. Jadi kita tadi sudah melihat ya, mulai dari konsep circular economy sampai ke platform dan juga sumber daya manusia yang kita bisa berdayakan ya untuk memperbaiki tata kelola limbah perusahaan. Nah, karena itu mungkin saatnya saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bu Jessica Sama-sama. atas kehadirannya di sini dan juga atas ilmunya ya yang sudah diberikan kepada kita semua dalam Asosiasi Emiten Indonesia Akademi atau AEI Akademi. Tentu saja kita akan bertemu di episode-episode mendatang yang tentunya akan semakin dalam mengupas isu-isu spesifik terkait keberlanjutan termasuk GRI Standards dan juga pelaporan berkelanjutan itu sendiri. Atas perhatian rekan-rekan dan pemirsa sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Salam.